Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayuni, mahasiswi aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, kelas 4 APA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi kewajiban. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban merupakan suatu keharusan masa kini bagi pemerintah yang harus dipenuhi yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Utang adalah bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar melalui penyerahan sumber daya yang ada, baik berupa kas, aset lain, maupun penyerahan jasa atau layanan tertentu. Di dalam PP nomor 71 tahun 2010 pula, menyatakan bahwa kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Lalu, apa sih klasifikasi dari kewajiban itu sendiri? Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis-jenis dari kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka panjang antara lain utang dalam negeri di sektor perbankan, utang dalam negeri di obligasi, premium atau diskonto obligasi, dan yang terakhir utang jangka panjang lainnya. Lalu, pengakuan dan pengukuran kewajiban. Ada prinsip dari pengakuan untuk kewajiban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Ketiga, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dan yang keempat, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi. Yang pertama dengan pertukaran, yang kedua tanpa pertukaran, yang ketiga kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan yang keempat kejadian yang diakui pemerintah. Untuk dengan pertukaran, ini kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar atau ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan, dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode perjalanan. Yang kedua, tanpa pertukaran. Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.
Kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban. Sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Yang terakhir yaitu kejadian yang diakui pemerintah. Kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah, yaitu suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Lalu, kita masuk ke pencatatan kewajiban. Kewajiban timbul akibat perolehan barang atau jasa atau aset yang belum dibayar secara tunai atau karena diperolehnya pinjaman. Untuk kewajiban yang timbul karena diperolehnya pinjaman merupakan kewenangan SKPD. Berikut adalah contoh pencatatan kewajiban. Yang pertama yaitu transaksi perolehan aset mekanisme LS. Yang pertama, ada akun aset di sebelah debit dan utang di sebelah kredit, lalu dilanjutkan dengan utang di sebelah debit dan RK PPKD di sebelah kredit, dan yang terakhir belanja di sebelah debit dan perubahan sal di sebelah kredit. Untuk transaksi perolehan aset mekanisme UP, GU, atau TU, pencatatannya yaitu aset di sebelah debit dan akun utang di sebelah kredit. Dilanjutkan dengan utang di sebelah debit dan kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Lalu kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit serta RK PPKD di sebelah kredit. Dan yang terakhir belanja sebelah debit dan perubahan sal di sebelah kredit. Materi terakhir yaitu mengenai tentang penyajian dan pelaporan kewajiban. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CALK. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Kewajiban disajikan dalam neraca sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Semua dari kewajiban jangka pendek ini dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam pos jumlah kewajiban jangka pendek. Untuk kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium atau diskonto obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam jumlah kewajiban jangka panjang. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya pada hari ini mengenai akuntansi kewajiban. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.